Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah hatta atahul yakin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Di antara ciri atau tanda orang yang beriman adalah dia selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tercermin di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah ini yang kemudian disebut berdoa. Maka ciri orang yang beriman, dia selalu memohon pertolongan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimohonkan, apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, banyak sekali tuntunan apa saja yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat yang menarik yang dapat kita jadikan pedoman terkait dengan apa yang perlu kita mohonkan, dan saya kira kita semua sudah mengamalkan, tapi mari coba kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Allah memberikan petunjuk, memberikan teladan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian dari manusia ada yang memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, anugerahkan segala yang di dunia ini penuh dengan kebaikan, hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga penuh dengan kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkan, selamatkan dari siksa api neraka. Jadi yang diminta, yang dimohon ketika berdoa, apa yang dituntunkan dalam Al-Baqarah 201 ini, yang kemudian kita sebut dengan doa sapu jagat, doa yang sudah mewakili keseluruhan apa yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama adalah fid dunya hasanah. Jadi di dunia ini semua itu mendapatkan kebaikan. Para ulama ketika menafsirkan fid dunya hasanah ini menyebutkan berbagai macam bentuk secara spesifik. Ada yang menyebut seseorang disebut mendapatkan fid dunya hasanah itu mendapatkan iman yang kokoh. Ada juga yang menyebutkan fid dunya hasanah itu adalah keturunan, dia mendapatkan anak cucu yang menenteramkan, mendapatkan pasangan, itu juga fid dunya hasanah.
Ada juga yang menyebutkan yaitu harta yang penuh dengan keberkahan. Demikian banyak penjelasan mengenai fid dunya hasanah. Kalau kita bisa rangkum, tentu akan lebih baik. Fid dunya hasanah kita artikan segala sesuatu yang baik di dunia ini dan juga nanti akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia ini baik, nanti akan menghantarkan di akhirat sebagai kehidupan yang kedua, itu juga kebaikan. Kalau misalnya kita diberikan, kita memohon kepada Allah harta, maka harta yang mengantarkan pada kehidupan di akhirat itu kehidupan yang baik pula. Apabila kita diberikan pasangan di dunia ini, ya, maka pasangan itu juga akan menghantarkan kebaikan di akhirat. Apabila kita diberikan keturunan yang baik di dunia ini, tentu keturunan itu juga akan menghantarkan di akhirat itu juga kebaikan. Jadi yang pertama yang kita mohonkan adalah dunia ini ya, kebaikan yang juga menghantarkan kepada kebaikan akhirat apapun bentuknya. Maka kita bisa juga menyebut fid dunya hasanah. Berarti apa yang ada di dunia ini menjadi kebaikan yang menghantarkan kebaikan di akhirat nanti. Maka bisa kita artikan semua yang di dunia ini ada beberapa yang tidak baik untuk di akhirat. Maka tentu kita memohon kepada Allah apa yang ada di dunia ini harus selaras dengan apa yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jika kita mendapatkan harta, maka akan menghantarkan kebaikan akhirat. Dan selain dari semua yang dianugerahkan kepada kita, maka itu semua harus wafil akhirati hasanah. Yang kedua, yang kita dituntunkan untuk bermohon kepada Allah, yaitu wafil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga di akhirat nanti akan mendapatkan kebaikan. Lalu apa kebaikan di akhirat itu? Bisa ditafsirkan, bisa dijelaskan dengan penggalan ayat yang terakhir, yaitu waqina adzabannar, yaitu jauh dari siksa neraka. Maka wafil akhirati hasanah itu, maka seseorang dia masuk ke dalam surga Allah. Maka apa yang kita mohonkan kebaikan di akhirat, maka hanya satu saja, yaitu kita diselamatkan dari api neraka, atau kita bermohon kepada Allah kita masuk ke dalam surganya. Kenapa kita harus ke surga? Karena asal kita bahwa kita dulu diciptakan, kita ditempatkan itu berada di surga melalui bapak kita yang paling awal, yaitu Nabi Adam. Maka kita harus kembali ke surga. Untuk itu kita memohon kepada Allah di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan juga menghantarkan kebaikan dunia itu kepada kebaikan akhirat yang puncaknya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.